Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Usna Maulida sebagai moderator kami dari kelompok 1 Akidah Akhlak kelas 10-nya 3. Di sini kami akan mempresentasikan bagian materi bab 3 yaitu ayo bertaubat. Alangkah baiknya sebelum presentasi dimulai, kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu bagian why. Mengapa penting mempelajari taubat? Alasannya, agar kita dapat mengetahui tata cara taubat secara benar, sesuai dengan hadis dan Al-Quran, agar akurat, faktual, dan tidak menyimpang. Juga agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan selalu membuka pintu taubat bagi setiap hambanya. Saya akan berikan kepada Husnul Zakiyah. Baik, perkenalkan, nama saya Husnul Zakiyah. Berikut akan diuraikan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat taubat. Yang kedua, syarat-syarat taubat. Yang ketiga, keutamaan taubat. Yang keempat, penyebab diterimanya taubat. Yang kelima, dalil kedudukan taubat. Dan yang keenam, dalil keutamaan taubat. Saya sekarang berkesempatan untuk menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian dan hakikat taubat. Apa itu pengertian taubat? Secara bahasa at-taubah berasal dari kata taubat yang bermakna kembali. Ia bertaubat artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Dapat diartikan juga, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang terus-menerus akan melaksanakan dosa dan juga melakukan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Selanjutnya, apa itu hakikat taubat? Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Taubat juga mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jika hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak termasuk dari taubat. Berikutnya akan saya serahkan kepada Selina untuk melanjutkan materi selanjutnya. Maaf untuk saya Selina, jangan dimuat. Perkenalkan, nama saya Selina Nakesha. Saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yaitu 1. Beragama Islam. 2. Berniat ikhlas untuk taubat karena Allah. 3. Mengaku dosa. 4. Menyesali dosa. 5. Meninggalkan perbuatan dosa. Yang keenam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketujuh, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Yang kedelapan, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Zahra. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Idizar. Berikut akan saya uraikan keutamaan taubat. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya. Kepada ketaatan kepadanya, taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat muqayyad atau terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan.
Selanjutnya saya akan alihkan kepada Salma untuk menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salma Ibtisam Ramadhani. Saya akan menyampaikan tentang penyebab diterimanya taubat. Pertama, taubat tersebut harus dilakukan sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum seseorang menghadapi sakaratul maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 18 yang artinya, "Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, 'Saya benar-benar bertaubat sekarang.' Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih." Oleh karenanya, Fir'aun tatkala akan tenggelam, dia mengatakan, "La ilaha illallah," tapi tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Tanda-tanda orang menyesal adalah dia malu ketika dia mengingat dosa tersebut. Yang ketiga, meninggalkan dosa tersebut saat itu juga. Taubat itu adalah perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban, dan kewajiban dikerjakan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Yang keempat, berjanji dengan Allah tidak akan mengulanginya. Yang kelima, jika dosa itu berkaitan dengan hak seseorang, maka harus dikembalikan hak tersebut. Misalnya, mencuri, maka harus dikembalikan barang yang dicuri. Memfitnah atau mengumpat, maka hendaklah meminta maaf kepada orang tersebut. Baik, nama saya Ridwan Jakbar, ingin menjelaskan tentang dalil keutamaan taubat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Saya lanjutkan kepada nahwa. Perkenalkan, nama saya Nahwadi Yuntasari. Saya akan membacakan bagaimana cara menerapkan agar orang mau bertaubat. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh setiap dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. 3. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa zina. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya. Yang keempat, dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, carilah lingkungan yang baik. Yang keenam, rahasiakan. Simpan kejadian ini untuk diri Anda sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada Wilda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghsib isma fa innama yaghsibuhu ala nafsih. Wa kan Allahu aliman hakima. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian
ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari saya. Dilanjut ke Wilda. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan bagian ajakan. Nah, setelah kita membaca dan mendengarkan penjelasan sebelumnya, ayo kita sama-sama bertaubat, menyesali setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, karena Allah akan selalu mengampuni dosa dan membuka setiap pintu taubat bagi setiap hambanya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.